Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan ya banyak nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita masih berkumpul untuk mengikuti mata kuliah sistem basis data pada siang hari ini. Tak terasa ya, sudah pertemuan ke-6. Jadi kita tinggal nanti satu pertemuan, kemudian kita UTS. Nantinya akan dilanjut oleh Pak Nur Iksan. Nah, pada kesempatan hari ini, kita nanti akan membahas tentang materi yang kemarin sudah sempat saya sampaikan secara asinkron ya, itu perihal pengantar normalisasi. Jadi kita review dulu ya, kemarin di pertemuan di Elena pertemuan kelima itu saya sampaikan di situ ada metode untuk pengembangan sistem basis data. Mungkin sambil saya share dulu ya. Oke, sorry. Oke, ini ya. Jadi kemarin sempat kita bahas tentang metode perancangan basis data ya, yang mana ada dua materi. Yang pertama tentang metode perancangan basis data, yang kedua adalah pengantar normalisasi data. Nah, teman-teman bisa mempelajari materi metode perancangan basis data, yang mana itu ada dua ya, perancangan secara general, yang kemarin saya sertakan di dalam sini. Nah, ini yang secara general ya. Kemudian yang kedua adalah secara khusus. Jadi dalam merancang basis data itu ada dua hal ya. Yang pertama bisa menggunakan yang namanya normalisasi, yang kedua menggunakan ERD atau Entity Relation Diagram. Tetapi pada kenyataannya nanti banyak orang yang menggunakan blended gabungan dari kedua hal tersebut. Karena sebenarnya ERD itu hampir sama kalau kita menggambar flowchart ya. Jadi dalam pemrograman kita kenal namanya flowchart. Sedangkan kalau di basis data kita kenalnya namanya ERD. Tetapi dalam membuat ERD itu tidak bisa lepas ya dari namanya normalisasi. Kenapa? Karena dengan adanya normalisasi itu semua perancangannya jadi lebih pas presisi. Nah, dalam merancang basis data, semua harus dimulai ya dari ERD kalau nggak normalisasi. Rata-rata hampir semuanya menggunakan normalisasi dulu. Termasuk kemarin sempat kita praktekkan ya, kita praktekkan kemarin kita membuat tabel ya, jadi asal membuat tabel saja, kemudian bikin create tabel, kemudian drop tabel, insert dan seterusnya. Nah, itu harusnya tidak asal muasal ya, dalam arti membuatnya tidak tanpa perhitungan, harusnya ada perhitungannya. Lah nanti pelan-pelan kita akan coba ulangi lagi ya, bagaimana nanti cara teman-teman bisa membuat tabel itu berdasarkan normalisasi. Nah, ini ya kemarin, sorry saya perbesar dikit ya. Kemarin sempat sudah dipaparkan di dalam presentasi ini. Ini ya, kenapa basis data perlu dirancang dengan baik. Ini nggak saya ulas ya, karena 41 halaman. Teman-teman saya rasa sudah membaca kemarin ya. Nah, beberapa alasannya ya, jelas agar bebas dari penyakit basis data. Apa itu penyakit basis data ya? Itu beberapa diantaranya adalah redundansi, kemudian inkonsistensi, kemudian anomali data. Nah, ini ya, dan menyadarkan kita bahwa data itu dari hari ke hari semakin banyak. Nah, itu yang penting ya. Sama kayak kita punya smartphone ya, kita tidak terasa WhatsApp itu menambah ini ya internal memori kita, itu juga sama. Nah, bedanya kalau handphone kita itu tidak dalam bentuk basis data, tetapi kalau yang kita bahas hari ini adalah dalam bentuk basis datanya. Nah, kemarin sempat ya disampaikan itu bagaimana merancangnya, ada 3 ya, model ERD, kemudian cara normalisasi, kemudian model ERD baru normalisasi. Jadi kalau saya lebih prefer yang ketiga, jadi digambar dulu baru dinormalisasi. Jadi ibaratnya gini, nanti teman-teman akan belajar itu di pertemuan ke-9 kalau nggak salah setelah UTS nanti akan dibahas namanya Entity Relationship Diagram sama Pak Nur Iksan. Nah, di situ nanti teman-teman bisa ya mempelajari lebih lanjut tentang ERD. Nah, ada suara masuk, oke, hilang ya. Nah, kalau cara ERD gimana ya? Cara ERD itu nanti membuat diagram ya. Kita akan membuat diagram, salah satunya ada bentuk belah ketupat, kemudian bentuknya oval ya, yang mencerminkan entitas, kemudian mencerminkan juga apa namanya
Baik, saya cek dulu. Ya. Oke, Mbak Ramadhani Raihan ya. Oke, saya mute. Oke. Nah, nanti ada relationship-nya. Jadi itu nanti bentuknya adalah suatu bentuk diagram ERD. Nah, implementasi ERD apa Pak Ahmad? Implementasinya adalah bentuk tabel ya. Jadi ERD itu dia gambar, nanti implementasinya berbentuk tabel. Berbeda dengan normalisasi. Kalau normalisasi awalnya sudah dalam bentuk tabel, nanti kita lebih sederhanakan dengan beberapa macam aturan ya, aturan dan kemudian untuk menghindari beberapa penyakit tadi ya. Salah satunya adalah redundansi dan inkonsistensi data. Nah, ini ya, kalau cara normalisasi tidak digambar, tapi bentuknya tadi sudah tabel, tetapi anormal, alias apa? Tabelnya itu belum normal. Makanya disebut normalisasi ya, biar normal. Nah, nanti dalam normalisasi ini ada bentuk satu ya, normalisasi form, kemudian bentuk 2NF, bentuk 3NF, kemudian yang keempat ada cek BCNF. Kalau cek BCNF belum masuk, nanti ada kelanjutannya, ya bentuk normalisasi keempat dan kelima. Nah, biasanya rata-rata sampai bentuk ketiga ini sudah selesai, ya. Makanya disampaikan 1, 2, 3 BCNF, kemudian selesai semua baru kita membuat tabel relasi. Nah, jadi ada dua ya tadi ya, IRD dulu, kemudian dibikin tabel atau dinormalisasi dulu, dibentuk tabel yang baru. Tetapi kalau saya prefer gabungan keduanya, IRD dulu baru dinormalisasi. Nah, ini ya bentuk gabungan ya. Nah, lakukan semua langkah-langkah IRD sampai diperoleh tabel-tabel. Nah, ini. Kenapa? Kalau normalisasi harus bentuk tabel dulu. Kalau IRD dalam bentuk diagram, hanya gambar-gambar saja. Misalkan, oh Mbak Lena ketemu Mbak Famela, ini ada hubungannya dengan Mas Tadip, gitu. Itu namanya IRD. Tetapi kalau sudah masuk ke tabel, Elena tuh namanya siapa, alamatnya siapa, alamatnya mana, nomor HP-nya berapa, emailnya berapa, itu sudah didetailkan. Nah, prosesnya berarti dari IRD dulu, kemudian dapat tabel, tabelnya belum normal, baru dinormalisasi, seperti itu. Oke, nah saya flashback saja ya ini ya, karena kemarin kita pertemuannya asinkron dan mungkin beberapa hal teman-teman belum bisa ini ya menangkap dengan baik ya. Nah, contohnya ini, what's your comment from the table ya? Is a good design ya. Nah, ini teman-teman bisa nggak ini berkomentar ini desainnya bagus atau enggak? Nah, mungkin ada yang bantu bisa menjawab saya nih, salah satu nih. Siapa ya? Silahkan dijawab nih. Apakah bentuk ini sudah bentuk yang terbaik? Mungkin ada yang menjawab? Halo? Izin menjawab, Pak. Oke, silahkan Mas Muhammad Sukron. Menurut saya sepertinya belum baik karena primary key-nya masih belum jelas. Oke. Oke, terima kasih Mas Sukron ya. Betul ya, jadi memang belum baik karena primary key-nya juga belum jelas. Nah, ini mungkin saya tambahkan. Bentar, saya lagi nyari pulpen-nya di mana ya. Oke, ini annotate. Nah, kita lihat di sini. Ini ada film namanya Star Wars ya. Year-nya 1977. Gitu ya. Kemudian film tipnya sama, ini sudah sama ya. Sorry, saya lagi admit juga. Oke. Film type-nya atau tipe filmnya sama, color sama ya. Length-nya sama. Nah, studinomnya sama. Yang jadi masalah lagi adalah di sini ada ini nama star name-nya kok beda-beda. Nah, harusnya kalau misalkan seperti ini, yang ini bisa kita jadikan satu. Karena apa? Ini sama semua. Ya, Star Wars 1977, 124 color Fox. Ya, ini tinggal diambil. Nanti bisa kita acu menjadi primary key dari film Star Wars. Nanti mungkin muncul kode film di sini. Ya, kode film 01 Star Wars, nanti tinggal 01 Carrie Fisher, 01 Mark Hamill, 01 Harrison Ford. Seperti itu. Tadi betul sekali ya apa yang disampaikan Mas Sukron, karena primary key-nya belum jelas. Oke. Saya lanjut dulu untuk halaman berikutnya. Nah, ini tadi ya. Nah, tadi sudah disampaikan ini bagian yang khusus. Kemudian ada permasalahan namanya update anomali. Nah, ini pada bagian ini ya, ada update anomali ini ya.
Ini membuat apa? Kalau ini ya update informasi pada satu tabel tidak mengubah pada tabel yang lain. Padahal harusnya ini sama, ya. Nanti kalau satu dirubah semuanya harusnya rubah. Tapi kalau kayak gini, ini dirubah, ininya nggak berubah. Alhasil apa? Nanti bisa berantakan datanya. Kalau kita mengakses nama film dari Harrison Ford, ketemunya Star Wars tahun 1977. Dari Fox, colornya color, tapi kok durasinya kok 1:25 menit. Padahal yang dari Mark Hamill dan Carrie Fisher ini 1:24. Yang benar mana? Nah, ini contohnya namanya update anomali. Di update satu bagian, yang lainnya nggak update. Makanya desainnya kurang tepat. Ya. Kemudian balik lagi yang kedua adalah penyakit yang lain namanya redundansi ini ya. Informasi diulang-ulang dalam beberapa tabel. Sudah saya sampaikan tadi ya, harusnya yang di sini-sini itu nggak perlu diulang-ulang ya, ini tuh nggak perlu diulang-ulang. Nah, ini kan 3 diulang ya, harusnya cukup 1 kali. Nah, kenapa kok gitu Pak Ahmad? Karena semakin sederhana tabel kita semakin baik. Yang kedua adalah kita menghindari memori yang berlebihan ya. Bayangkan kalau misalkan satu record ini kita butuh katakanlah 100 kilobit ya, 100 kilobit. Tulisan saya jelek ini karena di sini. Nah, kalau diulang-ulang ini 300 kilobit, padahal ini bisa diringkes ya menjadi dalam satu kode primary key. Mungkin nanti nyimpennya tinggal sekitar 5 kilobit atau mungkin 10 kilobit. Bayangkan kalau datanya sampai 1 juta data, 2 juta data, atau mungkin data Facebook yang sudah sampai triliunan data. Itu kalau dikalikan 100 kilobit, ya efeknya dahsyat ya. Jadi kita nggak melihat hanya 100 kilobit saja, itu apa sih Pak Ahmad, nggak penting. Kita ngitungnya kuantitas, ya kuantitasnya data itu banyak. Oke, gitu. Nah, oke, sampai sini mungkin sudah bisa dipahami ya. Saya lanjut dulu. Nah, ini. Kemudian ini ya. Nah, ini yang tadi update anomali, sekarang namanya delete anomali. Jika Emilio Estevez dihapus, ya akan kehilangan informasi tentang Mighty Duck. Ya, nah, ini kalau Emilio Estevez dihapus, ini Mighty Duck hilang informasinya. Ya, karena kalau kita mencari, nama yang star name-nya Emilio mana, kita bisa tahu, oh Mighty Duck. Tapi kalau star name-nya dihilangkan, Mike Duck itu yang main siapa ya? Kita nggak punya informasinya. Nah, itu namanya delete anomali. Harusnya kalau memang informasi itu berhubungan dengan satu saja, kalau di sini kita bahas key primernya adalah star name, harusnya yang di sini juga hilang semua. Gitu. Kenapa? Satu udah hilangkan, semuanya satu gelondongan ya hilang. Jangan sampai berbeda-beda. Contohnya apa? Contohnya mahasiswa lulus ya, mahasiswa lulus berarti kondisi tidak aktif. Kalau mahasiswa sudah tidak aktif atau sudah lulus, harusnya dari daftar kelulusan dia dianggap tidak aktif, sehingga tidak muncul semuanya. Tetapi kalau cuma namanya aja yang nggak diaktifkan, tapi datanya masih ada ya, nah itu kan nanti jadi repot. Nah itu contohnya. Tapi perlu diingat ya, jadi kalau untuk perancangan itu biasanya jarang melakukan delete anomali, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya tidak krusial, ya, jarang sekali. Nah, tadi ada update anomali, delete anomali, sekarang ada insertion anomali. Insertion itu apa Pak Ahmad? Insertion itu kalau kita menambahkan sesuatu yang baru. Nah, ini nanti berhubungannya dengan inkonsistensi data. Kita lihat di sini ya, Star Wars seperti ini. Tahunnya 97 sama semua. Panjangnya 124. Oke. Color-nya sama, film tipnya sama, studionya sama, pemainnya aja yang beda-beda. Wajar lah ya, satu film berbeda pemain. Tetapi kok ada yang menambahkan Star Wars tahunnya sama, panjangnya sama, film tipenya sama, tapi kok studio name-nya beda. Ini kan jadi pertanyaan, ya. Jadi pertanyaan, apakah data ini yang benar atau data ini yang benar gitu. Atau keduanya benar. Kalau keduanya benar, berarti ini dua film yang berbeda. Tentunya. Kenapa? Karena satu studio name-nya Fox, yang satu studio name-nya adalah MGM. Seperti itu. Nah, ini contohnya kalau terjadi inkonsistensi atau dalam bentuk insertion anomali. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ada? Oke, kalau nggak ada, kalau ada nanti silahkan raise hand ya, atau mungkin bisa langsung chat atau mungkin langsung di ini aja saya di apa namanya
di ini ya, langsung bicara aja, langsung open mic, kemudian bilang saja, oke, Mbak Rembulan, ada yang resen. Monggo silahkan Mbak Rembulan. Mau nanya Pak, saya Ya. belum mengerti yang bagian tadi yang Star Wars itu kan tadi Bapak bilang bisa diringkas ya Pak. Tapi padahal star name-nya beda-beda. Itu diringkasnya gimana ya Pak? Apa Oke, pakai baik. salah satu aja gitu Pak datanya? Jadi, oke, siap. Ya, ini saya coba ringkaskan lebih mudah ya. Harusnya nanti kalau kita sudah masuk ke normalisasi ya, Mbak Rembulan ya, mungkin nanti kita bisa bikin kode film seperti ini. 01 ya. Kemudian filmnya Star Wars, sorry tulisan saya jelek, saya pakai mouse sorry. Star Wars ya. Kemudian 1977. Oke, ini film ya, F01. Maksudnya film 01 itu ya. 124 color fog ya. Nah, ini cukup disimpan dalam satu kode seperti ini, Mbak. Nah, jadi tadi kan atasnya sama ya. Nah, nanti ketika kita mau meringkas tabel, kita cukup membuat tabel tulisannya seperti ini. Star name ya. Star name ini star name. Nah, misalkan Kari ya, Kari di sini F01. Nah, sama kan informasinya? Oke, kemudian mark, sorry tulisan saya jelek ya, saya sampaikan sekali lagi karena ini saya pakai mouse. Oke, ini juga sama F01, kan lebih ringkes ya. Kenapa? Karena data yang pertama ini, yang kedua ini, sama yang ketiga ini sama semua. Terus kemudian Harrison Ford ya, Harrison Ford ya, F01 juga, F01. Nah, ini yang dimaksud, Mbak. Jadi kita nggak perlu nyimpan ini berulang kali ya. Cukup satu kali nanti data ini diacu dari mana? Dari kita mengambil data pada kode yang di sini. Kalau teman-teman pernah belajar irisan ya, irisan itu kan himpunan A dan B ya. Nanti irisan ketemunya di mana? Nah, ada union juga kan gabungan. Nah, ini gabungan, diunionkan. Nanti ini diunionkan dengan ini ketemu. Otomatis nanti star name yang apa namanya si Kari ini berarti dia kodenya adalah Star Wars 1977 124 color dan shadenya adalah Fog seperti itu. Nah, tadi muncul kendala kalau ada satu yang bermasalah. Ini enggak sama. Berarti kalau gitu itu enggak boleh dijadikan F001. Dia harus jadi FF02, F02. Namanya juga sama Star Wars ya. Dia 1977 124 color ya, tapi sininya adalah MGM. Nah, yang jadi masalah adalah berarti ini harusnya suatu bentuk film yang berbeda dengan yang di atas. Kalau sama harusnya cukup satu kode. Tapi yang jadi masalah dia punya ini ya, studio yang berbeda. Ini yang jadi masalah. Makanya yang disebut insertion anomaly, menimbulkan kecurigaan ya, ketidakkonsistensian data. Harusnya mana yang benar nih? Nah, harusnya kalau kita merubah ini ya, ini dilakukan melalui prosedur yang seperti ini. Jadi yang dirubah ini kalau rubahnya fog diganti MGM semua, berarti ini berubah MGM semua. Kalau ini fog ya ini harusnya fog juga. Nah, makanya inputkannya nggak boleh di dalam tabel seperti itu. Ini berarti belum ternormalisasi. Pak Ahmad, ada kemungkinan nggak kalau itu film yang berbeda? Ya mungkin, bisa jadi film berbeda. Itu kalau dari segi kita menginput boleh, tapi kalau dari segi sistem kan kita berbicara sistem ya ini ya. Ini ada sesuatu yang sama. Ya logikanya ya. Logikanya sama, nama judulnya, panjangnya, tahunnya sama, tipe gambarnya juga sama, kok ada dua yang berbeda adalah studionya. Ini bisa menimbulkan kesalahan tafsir ya, itu yang jadi masalah. Begitu ya Mbak Rembulan, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, baik. Oke, saya lanjut dulu ya. Tadi langsung aja cepat skip cepat ya, ini nggak begitu lama saya mengulas yang kemarin. Nah, masalah anomali tadi ya, ya ini tadi sudah dibahas berulang-ulang ya, redundansi ya, pengulangan informasi dalam beberapa tapel ya, kemarin sudah disebutkan ya, tapel itu apa kemarin nyebutnya?
Tuple apa ya? Masih ada yang ingat nggak? Baris, Pak. Oke, baris ya. Baris yang sebenarnya tidak diperlukan. Terima kasih Mas Sukron. Nah, kemudian update anomalis ya. Perubahan informasi dalam satu tuple yang tidak kompak. Nanti nggak konsisten ya, dirubah-rubah nggak kompak. Contohnya apa? Misalkan begini. Nah, saya merubah ya datanya Mas Sukron ini di servernya BPTIK adalah sudah lulus. Ternyata servernya itu yang terupdate hanya di bagian sana, yang di sini belum. Karena kesalahan perancangan tabel. Jadi ada tabel lain yang menunjukkan statusnya Mas Sukron yang ada di fakultas. Nah, yang di BPTIK sudah ternyatakan lulus, yang di fakultas belum, itu jadi nggak konsisten. Harusnya kalau dirubah satu semuanya berubah. Lah itu makanya perlu dibentuk suatu bentuk apa ya, skema basis data yang ya bisa menyelesaikan masalah itu. Makanya dijawab dengan namanya normalisasi. Nah, deletion anomalis, kehilangan informasi akibat penghapusan informasi. Ya, ada film, pemainnya dihapus. Nanti film ini yang main siapa ya? Kita nggak tahu. Karena nggak ada kode pemainnya. Ya, jadi kalau menghapus, berarti kalau misalkan tabel itu bentukan dari film dan pemain, ketika pemainnya dihapus, harusnya detail filmnya juga hilang dong. Kalau enggak nanti dari tanda tanya. Kan seperti itu. Oke. Insertion anomalis juga sama, penambahan tabel baru yang tidak konsisten ya. Ini bisa menyebabkan permasalahan basis data. Sebenarnya ini bahasa terjemahan dari kendala yang dihadapi manusia dulu ya. Jadi ketika mereka menyimpan dalam berkas, tidak usah manusia dulu, mungkin teman-teman juga mengalami. Pernah punya data, file, kemudian diedit, ditumbuk lagi, diedit, ditumbuk lagi. Berikutnya lupa. Kemarin yang tak benerin terakhir yang mana ya? Nah, itu juga sama. Ya. Kemudian teman-teman ini, misalkan katakanlah gini, teman-teman merubah KRS ya. Harusnya Anda merubah KRS ini ya. Ketika Anda kurangi KRS-nya, mata kuliahnya harusnya berkurang dong. Jangan saya mata kuliahnya tetap 8, KRS-nya 24. Anda kurangi KRS-nya jadi 21, mata kuliahnya tetap Malaysia 8. Itu nggak konsisten, harusnya berkurang juga. Sebaliknya, kalau Anda drop mata kuliah itu, maka SKS-nya juga jumlahnya berkurang, kan gitu. Jangan sampai, 24 SKS, kayaknya saya nggak mau capek, saya kurangnya satu mata kuliah lah, 2 SKS. Mata kuliahnya di drop, SKS-nya tetap 24. Nah, itu juga bentuk ketidakkonsistenan seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini ya apa namanya bisa dibaca sendiri ya. Ini tentang dasar-dasarnya kemarin sudah dibaca tentunya ya, karena kemarin pertemuan asinkron saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman karena ini terlalu banyak materinya. Hanya untuk dasar-dasar saja ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang adanya ketergantungan fungsional atau KF. Nah, nanti teman-teman yang belum baca bisa diulangi belajar lagi. Nanti kita hari ini langsung berbicara tentang teknisnya yang untuk normalisasi untuk tahap pertama. Nah, ketergantungan fungsional ya. Jadi nanti ada dependensi penuh, dependensi parsial, dan transitif ya. Oke, kemudian ini masih seputar fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional ya. Nah, nanti teman-teman bisa baca nih ya. Contohnya ini ya, ini ada nomor anggota apakah unik ya? Ini unik ya. Kenapa? Karena beda-beda. Tadi yang sempat dibahas sama Mas Sukron ya, Pak itu kerancangannya kurang bagus karena belum bisa ditunjuk primary. Nah, kalau sudah segini bisa nih ditunjuk primary karena apa? Ini punya hal yang berbeda. Pak, ini kenapa nama nggak jadikan primary kayak Pak? Nah, ini contohnya. Ada tuti dan ada tuti. Ini bisa jadi masalah. Ya hanya berbeda K tetapi jadi masalah gitu. Oke. Apalagi alamat ya. Alamat nanti bisa bermasalah juga karena apa? Bisa jadi dua orang punya alamat yang sama. Kalau nama bisa jadi setiap orang punya nama yang berbeda, tetapi kalau namanya pasaran ya, mohon maaf misalkan Slamet, kemudian Joko, Budi ya. Nah, itu kan nama pasaran. Nanti kalau jadikan primary key bisa menjadikan masalah. Nah, makanya muncullah ide dibuat sebuah kode yang dia unik. Nah, oke, saya lanjut dulu. Nah,
Sekarang pertanyaan, apakah NIM unik ya? Jawabannya tidak ya. Kenapa? Karena ini ada yang sama. Ini sama nih. Ini sama, ini sama. Berarti otomatis ini sudah nggak bisa dijadikan primary key. Sudah meskipun namanya atas NIM ya, tetapi kalau ada yang sama sudah nggak bisa. Nah, oke. Apakah NIM berimbas pada nama? Ini NIM-nya 111 namanya Rudi. 11 sama Rudi. Oh, berarti ini sama ya. Berarti betul ini berimbas apa? Maksudnya apa? Ini bisa jadi ini dua orang yang dua tapel tapi satu orang yang sama. Seperti itu. Nah, apakah NIM apa ya? Bentukannya apakah NIM mempengaruhi kode mata kuliah ya ini ya mata kuliah ya. Data tidak, ini tidak ada hubungannya, NIM tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Kode mata kuliah, contohnya NIM-nya 11, Rudi M01. Pas saat yang sama di 111 dia M03. Berarti kalau itu, berarti ini tidak identik dengan kode, tapi dia hanya identik dengan nama. Nah, kemudian ditanya nih himpunan KF-nya ya tadi ya. Baik lagi kalau ditanya KF itu apa? Nah, ketergantungan fungsionalnya. Nah, kalau ketergantungan fungsionalnya, maka nama itu tergantung dari NIM-nya. Karena apa? Mau NIM-nya dimanapun, kalau NIM-nya sama, namanya sama. Berarti nama itu bergantung fungsional terhadap NIM. Oke, gitu. Bahasanya seperti itu ya. Nanti sambil jalan praktek, teman-teman nanti bisa memahami kok. Tidak sulit. Oke, nih contohnya ini ya tadi ya. NIM nama itu bergantung banget dengan NIM. Nama mata kuliah bergantung banget dengan kode mata kuliah ya. Ini bergantung dengan ini. Contohnya ini saya lihatkan SBD ya. Ini 01. Di sini juga sama, mau 01 juga SBD. Makanya ini sangat berpengaruh terhadap ini. Berarti ini tergantung banget dengan kodenya. Gitu. Oke, kita lanjut. Nanti silakan dibaca sendiri ya. Ini hanya sebatas pengetahuannya kemarin sudah saya berikan waktu untuk membaca. Nah, ini hanya uraian ya. Nanti akan juga disinggung tentang atribut kunci ya. Kemarin sempat kita bahas ada primary key, ada super key, ada foreign key ya. Nah, oke. Oke, kita langsung ya. Saya rasa cukup, nanti teman-teman bisa baca sendiri untuk pengertian lanjutnya. Ini hanya sebatas formula saja ya. Formula itu menyederhanakan dalam bentuk suatu algoritma, suatu bentuk apa ya namanya ya? Ya ini ya, algoritma berpikir dijadikan dalam bentuk proyeksi huruf. Jadi A berpengaruh terhadap B, A berpengaruh terhadap C, maka A berpengaruh terhadap D, dan seterusnya. Hanya seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan sebelum saya lanjut ke materi normalisasi. Oke, Mbak Ayu, silahkan Mbak Ayu. Izin masuk Pak, tapi bukan mau tanya ini. Tadi ada teman yang mau masuk Zoom, tapi belum di-admit dari tadi Pak. Oh, sebentar, sorry, sebentar ya. Oke, sebentar, saya admit dulu. Oh, astagfirullah, ada. Bentar Mbak, saya admit dulu. Ada 6 orang. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mbak Ayu informasinya. Kalau nggak dikasih tahu saya juga nggak ngeh ini karena layarnya ketumpuk-tumpuk. Oke, mungkin ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut masuk ke materi yang berikutnya ya, langsung ke normalisasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan materi yang diberikan oleh Pak Nur Iksan ya. Jadi teman-teman nanti bisa baca di apa namanya? Di Elena ya, materi sudah disiapkan semuanya. Nah, oke, kemarin balik lagi dalam perancangan basis data ada 2 hal yang utama dan juga 1 tahapan yang mungkin blended dari keduanya. Yang pertama menggunakan IRD, kemudian normalization. Yang ketiga adalah gabungan antara IRD dan normalization. Nah, kita mulai dari normalization dulu. Nah, ini ya kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Jadi apa itu normalisasi ya? Nah, normalisasi ini adalah teknik pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logic database
Bentar. Teknik atau pendekatan yang digunakan dalam membangun desain logik database relasional melalui organisasi himpunan data dengan tingkat ketergantungan fungsional dan keterkaitan yang tinggi, sedemikian sehingga menghasilkan struktur tabel yang normal. Ya, sempat dulu saya sampaikan, kalau ada tabel dibuat tapi nggak ada relasinya, buat apa Pak Ahmad ya? Hilangkan saja. Nah, ini nanti efek dari normalisasi. Jadi nanti kita punya data buahnya, kemudian kita tuh disuruh mengkerucutkan menjadi beberapa tabel. Oke ya, jadi pernah lihat nggak Excel dengan data itu dari kolom A sampai kolom ZZ? Nih, mungkin ada yang pernah lihat nggak ini? Mungkin ada yang mau sharing sama saya, pernah ada yang dapat file Excel ya, panjang banget sampai mau lihat kanannya saya kesusahan. Pernah ada nggak ini di sini yang mengalami kasus kayak gitu? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Nah, nanti suatu saat kalau teman-teman mendapatkan kasus seperti itu, berarti itu belum menerapkan normalisasi ya. Harusnya data itu bisa dipotong-potong, tidak perlu lurus ke kanan terus ya. Jadi kalau ke kanan terus ya, itu nanti susahnya untuk pengamatan. Dan juga memori untuk mengaksesnya cukup tinggi sekali. Oke, contohnya gini. Ayu Widyaningsih ya, nanti di sini pendidikan teknik informatika, kemudian elektro umurnya berapa, kemudian jenis kelaminnya, kemudian mata kuliahnya SKS-nya berapa, gitu mata kuliah satunya apa, mata kuliah 2, mata kuliah 3, mata kuliah 4 sampai mata kuliah ke 144 gitu kan. Panjang banget tabelnya kan, harusnya kan dipotong saja. Ini Mbak Ayu tabelnya ini kode MK-nya, kemudian ada tabel bentukan lagi adalah tabel pengambilan mata kuliah. Jadi tinggal dikasih ini Ayu, mata kuliahnya ini, semesternya ini, nilainya ini, selesai. Kan gitu. Tidak perlu itu. Oke, itu contohnya, definisinya kayak gitu. Nah, tujuannya adalah meminimalisasi redundansi atau pengulangan data ya. Jadi kalau ngomongin basis data ya, redundansi itu pasti dibahas ya. Ini sudah hari ini saya ngomong redundansi mungkin sudah 12 kali lebih ya. Nah, nanti kalau ditanya fungsinya data untuk apa? Minimal menghindari redundansi itu sudah jelas. Oke. Tujuan yang kedua adalah memudahkan identifikasi entitas ya. Memudahkan entitas artinya apa Pak Ahmad ya? Jadi nanti kita akan tahu siapa saja yang terlibat dalam basis data. Contohnya begini, Sikadu ya. Sikadu itu siapa aja Pak yang terlibat sebenarnya? Sebenarnya yang terlibat kan ya tidak banyak ya, dosen, mahasiswa, WD3, WD1, BR1. Nah, terus apa lagi Pak? Apa enggak bisa Tendik bisa masuk enggak Pak? Lah itu pertanyaan juga. Tendik sebenarnya bisa masuk enggak ya Pak? Lah itu. Nah, dosen kontrak bisa enggak ya Pak? Kemudian dosen yang tamu gimana Pak? Dosen dari mitra industri bagaimana Pak? Lah itu nanti kita bisa mengidentifikasi, oh ternyata siapa saja yang terlibat dalam suatu sistem ini. Nah, kemudian mencegah terjadinya anomali ya. Tadi yang menyebabkan inkonsistensi data. Nah, berapa bentuk normal Pak? Normal form 1 NF ya. Ada 1 NF, 2 NF, 3 NF, BCNF ya. Based on case and functional dependencies ya. Nah, ini nanti kita masih berdasarkan ini ada fungsi dependensinya, ketergantungan fungsinya. Nah, kalau 4 NF, 5 NF ini based on case and multi-valued dependency. Lebih tinggi stratanya. Tapi rata-rata kita sampai BCNF saja sudah cukup. Rata-rata ya untuk desain sistem-sistem yang rata-rata berjalan saat ini sampai situ sudah cukup. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan proses normalisasi ini ya. Jadi yang pertama ya, jadi kalau kita berbahasa teknik itu ada namanya input, proses, output. Ya. Inputnya apa sih Pak Ahmad? Inputnya adalah suatu data dalam bentuk kolom tapi tidak normal. Prosesnya apa sih Pak Ahmad? Kita normalisasi. Outputnya apa? Tabel-tabel hasil normalisasi. Sebutnya aja udah tabel-tabel, berarti tabelnya lebih dari satu ya. Karena setiap tabel nanti akan mewakili sebuah entitas, begitu ya. Nah, bentuk tidak normal, kemudian nanti kita lakukan ya proses menghilangkan perulangan. Nah, nanti makanya ketemu yang namanya bentuk normal pertama atau 1 NF. 1 NF itu pokoknya semua yang berulang kita ini dulu, kita rapikan dulu. Nah, kemudian setelah itu kita menghilangkan ketergantungan parsial. Ketergantungan parsial itu
Yang punya ketergantungan kita pisah-pisah dulu. Jadi ini sama ini, oh kalau misalkan ada Mas Adit pasti ada Mas Diego itu ya, itu dipisah. Kalau ada Mbak Ayu pasti ada Mbak Famela, itu dipisah. Berarti case khusus yang seperti itu di apa ya, dipetani dulu kalimatnya gitu. Nah, kemudian menuju normal ketiga atau 3NF menghilangkan ketergantungan transitifnya. Ya, transitif itu imbasnya ya, nanti kita melihat dulu. Nah, kemudian masuk ke BCNF kita menghilangkan anomali ketergantungan fungsionalnya. Pak, bahasanya berat Pak Ahmad ya, memang berat. Nanti kalau sudah praktek nanti lebih mudah lagi untuk diterima ya. Jadi ya kalau pernah nonton film Three Idiot nggak? Three Idiot yang di India. Mungkin ada yang mau sharing sama saya nih. Ada nggak yang pernah nonton film Three Idiot? Pernah, Pak. Siapa ini? Ini Mbak siapa ya tadi ya? Tama. Mbak Tama Rizky, Pak. oh ya, Mbak Tamara Rizky. Filmnya bagus nggak, Mbak? Bagus sekali, Pak. Ya, cocok lagi orang elektro ya, Mbak ya. Elektro kemudian ada sentuhan-sentuhan IT-nya ya. Dan satu hal yang saya sangat cocok waktu itu dengan film itu dan memang cocok sama saya. Definisi sesuatu itu bisa tergantung orangnya ya. Jadi kalau kamu ngomongin otomatisasi itu apa? Dia hanya memberikan gambaran resetting. Kalau ini tarik turun, resetting. Tapi kalau ini otomatis, jadinya otomatisasi. Nah, itu definisi otomatisasi ya. Jadi sama. Tadi saya sampaikan bahasanya kok angel banget Pak, menghilangkan anomali ketergantungan fungsional kan gitu. Itu hanya bahasa. Definisinya apa? Kita yang merasakan. Nah, seperti itu nanti teman-teman bisa belajar bukan menghafal ya, tetapi lebih ke memahami. Nah, pemahaman itu beda. Kalau memahami itu apa ya? Anda memahami perkuliahan ya. Anda jadi mahasiswa, paham. Nggak usah disebutkan rule-nya, checklist-nya, bisa jalan menjadi mahasiswa yang benar-benar mahasiswa. Tetapi kalau nggak paham, ya nggak ngerti. Saya tuh kuliah harus ngapain sih ngerjain tugas dan seterusnya, itu nanti hilang arahnya. Nah, ini contohnya itu ya. Jadi ini hanya kata-kata, kalau pemahamannya beda nanti. Nah, langsung ya, kita setelah BCNF tadi saya sampaikan untuk tahapan berikutnya, karena biasanya semuanya sampai BCNF selesai biasanya. Biasanya BCNF itu sudah cukup. Sampai sini tuh biasanya sudah apa namanya, sudah normal ya. Nah, tetapi kita tetap harus melakukan pengecekan untuk melakukan menghilangkan ketergantungan multi value. Nah, kemudian yang terakhir tetap melakukan penghilangan sisa anomali. Nah, kalau semua tahapan ini sudah terlatih, maka nanti akan keluar tabel yang disebut normal. Nah, makanya disebut normalisasi. Ya, oke. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, kita masuk ke tahapan ini ya, NF1 ya, atau 1NF, normal form, first normal form ya. Nah, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal pertama atau 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dan tidak ada pengulangan grup atribut dalam baris. Jadi nggak diulang-ulang lagi. Ya. Nah, bentuk 1NF ini tidak boleh mengandung grup atribut yang berulang. Pak pusing Pak Ahmad memahaminya aja repot Pak ya, nanti kita sambil jalan kita permudah ya. Yang ketiga adalah menentukan kunci primer atau gabungan atribut antar baris. Tadi sempat disampaikan Mas Sukron ya. Primary penting dalam. Yang keempat, tujuannya membentuk 1NF ya. Semantik tabel menjadi lebih eksplisit. Say nothing once ya. Say anything once. Jadi semuanya itu cukup satu ya, tidak boleh berulang-ulang. Kemudian ada semua operator aljabar relasional dapat diaplikasikan pada tabel. Nah, operator aljabar relasional itu adalah misalkan penambahan, sum, div ya, min, rata-rata dan seterusnya ya. Kalau itu belum bisa dipraktekkan ya belum masuk ke 1NF. Oke. Contohnya ini first normal form ya. Jadi ini ada tabel disebutnya non atomik ya. Wah Pak, kalimatnya baru lagi Pak, atomik ya. Atomik dasarnya adalah atom. Atom itu paling kecil, paling nggak bisa dibagi lagi itu atom ya.
atom. Nah, ini non-atomik. Kenapa? Karena sebenarnya dia masih punya informasi yang bisa dipecah-pecah. Ya, ini ya, mungkin Mas Aditya Nugraha punya 2 nomor handphone ya, satu untuk gebetan A, satu untuk gebetan B gitu ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Ini berarti non-atomik itu ya. Oke, ini juga non-atomik. Nah, kemudian kita rubah menjadi 1NF. Tetap ditulis lagi ADNN 006, namanya sama, Yeni ya. Yeni juga ditulis Yeni. Tetapi nomor HP atau nomor teleponnya itu dipisah. Tidak boleh dalam satu kolom. Bisa dipahami ya. Nah, ini bentuk 1NF. Oke ya. 1NF adalah ini. Tadi ditanyakan semua fungsi aljabar bisa dilakukan. Oke. Kalau ini bentuk telepon, kalau ini misalkan ID apa ya? ID barang, kemudian nama barang, harga. Ada harganya 3.000, 4.000 kan kalau jadi gini nggak bisa ditambahkan. Tapi kalau sudah dipecahkan bisa dijumlah. Bisa dipahami ya. Nah, ini contohnya adalah satu atomik, harus atomik ya. Jadi atomik, kemudian bentuk aljabar sudah bisa mulai diterapkan. Meskipun primary key-nya masih berantakan ya. Ada yang terulang 2 kali, ada yang 2 kali juga, yang 07 ya 2 kali kan gitu. Nah, nanti fungsi normalisasi adalah semakin mempersempit ya, memperefektifkan data-data ini. Oke, saya clear dulu, lanjut ke halaman berikutnya. Oke, nah contoh lagi ini ya. Nah, unnormalized not 1NF ya. Jadi ini bukan 1NF lagi ya. Oke, kita lihat di sini. Teman-teman bisa lihat ini ada ISBN ya, tahun terbit, kemudian apa namanya, kode pengarang ya, ini ya, ISBN terbit, ID pengarang, nama pengarang, ID pengarang ya, nama pengarang lagi. Nah, ini repeated ya, diulang 2 kali ya. Ini diulang 2 kali. Ini desain tabel yang ngawur. Tetapi kalau teman-teman temukan ya, biasanya kalau sharing file Excel ya, contohnya kan sering ya kayak gini ya, bikin yang kayak gini muter-muter ya. Wah, ini harusnya gimana kok ISBN ini ID pengarangnya kok 2 Pak? Bener 2 ya. Kan bisa ya, buku itu pengarangnya 2 orang bisa ya. Tapi kan masalahnya harusnya ID-nya nggak boleh sama dong. Nah, Pak ini sama Pak Ahmad, ini beda Mas ya. Ini 0121, yang ini adalah 1021 ya. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai nanti teman-teman memperhatikan wah itu kayaknya sama Pak Ahmad, enggak, ini beda. Nah, oke. Nah, caranya misah adalah ini harus disederhanakan. Jadi yang ISBN ini ya ditulis. Ternyata ada 2 orang, berarti dia harus ditulis 2 kali. Yang satu dengan Aris dulu. Ya, ini Aris, satu nih. Kedua ditulis lagi, tapi sekarang nggak sama Aris ya, sama yang Kosim. Nah, ini yang Kosim jadi yang di sini. Ya, lah ini. Jadi balik lagi tadi, dibikin jangan sampai terrepeat atau diulangi. Atomik nggak boleh, non atomik nggak boleh, di repeat juga nggak boleh. Pertanyaannya, meskipun primary key-nya masih berulang-ulang, tidak apa-apa. Ini 1NF. Ya, ini masih sama nih. Ini masih sama, ini masih sama juga. Kemudian ini masih sama. Tetapi tidak ada tabel yang kosong seperti ini. Isi tabel atau isi baris yang kosong ini dihindari. Nggak boleh. Harus semuanya full begini. Oke. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oke ya. Oke, baik, nanti materinya bisa dibaca di Elena di pertemuan ke-6 hari ini. Saya clear dulu, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Nah, kita masuk yang second NF ya, atau second normal form ya. Nah, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal kedua atau second NF jika dan hanya jika. Nah, syarat pertama adalah dia harus lolos dari bentuk 1NF dulu. Kalau belum 1NF berarti dia salah.
tak imbasnya apa Pak Ahmad? Ya imbasnya nanti nggak akan ketemu, ya nggak akan normal-normal. Kalau penilaian imbasnya apa Pak? Kalau penilaian ya, kalau saya dulu kalau tes basis data 1 NF-nya salah berarti 2 NF, 3 NF sampai normalisasinya salah ya. Berarti kalau tahap pertama salah berarti nilainya udah 0 aja ya. Berarti ketemu di semester depan lagi yang gitu ya untuk ujiannya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi 1 NF penting sekali. Nah, yang kedua adalah setiap atribut yang bukan kunci utama tergantung secara fungsional. Nah, tadi yang disampaikan Mas Sukron ya, balik lagi kunci utama. Tergantung secara fungsional terhadap semua atribut kunci. Dan bukan hanya sebagian atribut kunci. Jadi dia fully functional dependent. Hanya bergantung satu kunci. Ya. Ibaratnya kunci itu ya yang akan narik datanya yang lain. Gitu. Nah, untuk normalisasi ke bentuk 2NF, maka tabel 1NF didekomposisi jadi beberapa tabel yang masing-masing memenuhi second NF atau 2NF. Nah, bila terdapat ketergantungan parsial, ya ketergantungan parsial itu tidak ketergantungan penuh. Tadi kita sudah ngomongin ya, harusnya ketergantungannya penuh, fully. Kalau dia hanya parsial, dieliminate aja atau dihapus. Ya. Nah, kemudian tujuannya membentuk second NF ini untuk apa? Yang pertama, semantik tabel second NF menjadi lebih eksplisit atau fully functional dependent. Bukan fully flash disk ya ini ya. Teman-teman harus di singkatan-singkatan ini ya paham ya. Ini fully functional dependent ya. Di mengurangi update anomali yang masih mungkin terjadi pada 1NF. Jadi 1NF itu masih bisa terjadi ya. Kenapa? Selain repeat by baris bisa repeat by kolom ya. Tadi kan prosesnya kan satu repeat baris dulu, yang kedua repeat kolom ya. Kalau itu sudah dilakukan tetapi kan ada kemungkinan ya repeat baris sama repeat kolom terjadi. Jadi tahap yang pertama tadi intinya adalah kolomnya nggak boleh ada yang kosong, barisnya nggak ada yang boleh kosong. Kalau yang 1NF. Kalau yang 2NF lebih disederhanakan lagi, harus fully functional dependent. Oke ya. Nah, kita coba lanjut dulu. Contohnya ini ya, contohnya. Ini ada di materi yang tadi saya sampaikan di pertemuan kelima kemarin, yang disederhanakan menjadi sebuah sistematika perumusan ya. Oke, diketahui tabel R ya, itu punya kolom A, B, C, D, E, misalkan gitu ya. AB-nya kunci utama atau primary key. Dengan fungsional dependent-nya adalah AB akan berpengaruh pada CDE. Jadi kalau A sama B ditarik, CDE-nya otomatis akan ketarik juga. Nah, berarti fully dependent by AB. CDE ya. Nah, maka tabel R memenuhi second NF sebab ya A sama B ini memberikan dampak fully dependent untuk CDE. Kalau AB diambil bisa pasti karena tadi ya ini sudah jelas. Kalau AB-nya didapatkan dia bisa ngambil data C, D atau E atau ketiga-tiganya. AB diambil, dia bisa mendapatkan data dari D. Dan kalau AB dipanggil, dia bisa mendapatkan data dari E. Nah, otomatis C dan D ini sebenarnya bisa ditarik secara bersama-sama menggunakan A dan B. Makanya A dan B ini tergantung penuh pada AB. Nah, yang CDE ini disebut semua atribut bukan kunci utama. Berarti yang kunci utama adalah AB, kemudian yang CDE bukan kunci utama. Begitu. Oke ya. Kita lanjut dulu. Kalau ada yang tanyakan nanti bisa disampaikan. Langsung lihat contohnya saja. Nah, oke. Pertanyaannya ada baru nih. Kasusnya ya. Bagaimana bila R, AB, ya ini AB itu yang primary key-nya. Sorry, bentar. Ini ya, AB primary key-nya, tetapi dengan fully dependency-nya adalah ABCD. Loh Pak, E kemana Pak? E hanya dipengaruhi oleh B. E itu hanya dipengaruhi oleh B. Nah, ini apakah memenuhi
second NF ya. Nah, jelas bahwa R bukan second NF. Kenapa? Karena E hanya bergantung pada B. A-nya nggak bergantung. Berarti ini nggak bisa. Ya, kalau mau jadi fully dependent harusnya dua-duanya ini bisa menarik E. Tapi kalau hanya salah satu berarti dia ketergantungannya parsial, hanya sebagian. Gitu. Nah, ini ya penjelasannya ya. Nah, dari FDAB ya, CD ini juga mencerminkan bahwa hanya CD saja yang bergantung secara fungsional ya, penuh terhadap AB, tidak untuk E karena E hanya bergantung pada B, tidak bergantung pada A dan B. Nah, untuk mengubah menjadi second NF, lakukan dekomposisi menjadi ya AB, CD, dan R2 atau kita membuat tabel yang kedua hanya B dengan E gitu. Tambah R1 dan R2 memiliki tabel second NF. Berarti apa? Yang tadinya tabelnya 1 dipecah menjadi 2 tabel. Ini kan dari 1 tabel. Nah, dipecah menjadi 2 tabel. Begitu. Oke, berarti apa Pak Ahmad? Di second form ini sudah mulai terjadi pemecahan tabel ya. Yang tadi yang pertama tadi kita belum mecah-mecah tabel, yang second NF ini sudah mulai. Nanti kita mulai masuk pecah tabel ya. Nah, contohnya ini. Langsung aja bentuk tabel ya. Diketahui workshop nih, ini ada NIM, modul, biaya, grade ya. Nah, oke. Oke. K-nya adalah NIM dan modul. Ini NIM dan modul itu K-nya. Ya. Nah, full dependency-nya adalah di modul dan biaya. Nah, modul ini menentukan biayanya. Jadi dia tidak bergantung pada NIM-nya. Biaya ditentukan oleh modul yang diambil mahasiswa. Pertanyaannya ini bentuknya apa? Second NF, Pak. Second itu 1 NF. Iya, kenapa? Karena nggak ada kolom atau tabel yang kosong. Semuanya kepenuh isi. Berarti dia 1 NF. Tetapi dia not 2 NF. Kenapa? Karena dalam tabel ini biaya tidak bergantung penuh pada atribut kunci NIM, modul ya. Kenapa? Beda-beda. Kita bisa lihat di sini nih. Apa ya? Nah, ini NIM ini modulnya ini biayanya 250 ya. Ini dengan ini, nah NIM-nya sama tapi modulnya beda, dia harganya beda. Berarti ini bergantung pada siapa? Ternyata ini hanya bergantung pada modul, tidak bergantung pada NIM. Kan gitu. Kalau second NF, itu NIM dan modul berimbas pada biaya langsung. Tetapi kalau ini kan enggak, NIM-nya berapapun, kalau modulnya berubah, biayanya ikut berubah. Berarti biaya itu ikut berubah dalam modul. Makanya modul mempengaruhi biaya. Berarti biaya itu ya dia parsial terhadap modul, tidak berdasarkan NIM-nya. Begitu. Nah, oke, lanjut lagi ya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Nah, kemudian ini tadi ya, jadi NIM kemudian modul berimbas pada biaya, tetapi ada satu aturan, NIM dan modul ini dia bisa mempengaruhi grade-nya. Karena dari NIM siapa yang mengerjakan, modul apa, grade-nya baru bisa ditentukan. Nah, kalau grade itu memang full ya, dependence by modul sama NIM. Kenapa? Kalau nggak ada NIM dan modul nggak mungkin muncul grade. Makanya ini pakai feel ya, kita harus bisa merasakan. Kalau nggak ada NIM dan mata kuliah mahasiswa, nggak akan mungkin muncul nilai. Berarti kalau nilai itu munculnya gimana Pak Ahmad? Harus ada NIM dan modul dan juga harus ada dosen yang ngajar kan gitu. Itu berarti grade atau nilai full berdasarkan mahasiswa, mata kuliah dan pengajarnya. Tetapi biaya tadi dia tidak ada hubungannya dengan NIM. Maka dia hanya berhubungan dengan yang namanya modul. Ya. Makanya biaya disebut parsial. Kenapa? Karena dalam satu tabel ini dia hanya bergantung pada modulnya. Kalau gitu gimana Pak Ahmad? Ya harusnya di-eliminate, dihilangkan dalam tabel utama, dipecah menjadi tabel yang kedua. Nah, makanya nanti akan dibentuk dekomposisi seperti ini. Yang work satunya adalah NIM, modul, dan grade.
Work 2-nya modul dan biaya. Nah, otomatis semuanya jadi full dependency semua. Nilai muncul karena ada NIM dan modul, biaya muncul karena modulnya sudah ditentukan. Jadi 2. Nah, ini dipecah menjadi gini. Contohnya seperti itu. Jadi semuanya jadi full dependency semua, nggak ada yang parsial lagi. Oke. Nah, contohnya ini ya, langsung tadi gambar, kalau bahasa kalimat susah ya, ini bahasa gambar saja lebih cepat teman-teman bisa memahami. Tadi awalnya seperti ini, ya. Kemudian kita pecah menjadi seperti ini, ya. Nah, grid ini ya full terhadap NIM dan modul. Oke, kalau modul keluarnya berbasis pada biaya, karena biaya hanya bisa muncul kalau ada modulnya. Nanti kita bisa manggil, dilakukan lagi ya, kalau tadi di istilah matematika saya itu menggunakan union. Jadi nanti kan bisa digabungkan gini, P11 2004 0129 FVNet. FVNet di union kan ketemu 250.000. Oh, berarti modulnya FVNet itu 250.000, grade-nya dia mendapatkan nilai A. Seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk bentuk second NF? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke 3 NF ya. Tadi sudah mengalami 1 NF. Data pokoknya diisi semua, nggak boleh ada yang bolong ya. Kemudian 2 NF mulai dicek ya, full dependensinya. Sekarang yang ketiga, suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga atau third NF jika dan hanya jika memenuhi 2 NF ya. Tadi ya, balik lagi ya. Kalau pengerjaan pertama salah gimana Pak? Ya berarti nilainya 0 karena belakangnya pasti salah. Ya nggak mungkin ya 1 NF salah kok tiba-tiba 3 NF benar, itu berarti nyontek temennya ya. Nah kayak gitu. Gampang kok ngoreksi sistem basis data itu kalau kita nggak ini kok bisa dicek kok. Oh satunya nggak ada, 3-nya ada, berarti ini kan mistis ya. Dapatnya dari mana kita nggak tahu. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah setiap atribut yang bukan kunci tidak tergantung secara fungsional terhadap atribut bukan kunci yang lain dalam relasi tersebut, atau tidak terdapat ketergantungan transitif pada atribut bukan kunci. Ya, jadi harus tergantungnya sama kunci saja ya. Nah, itu. Nah, definisi lain adalah suatu relasi disebut memenuhi bentuk normal ketiga atau 3NF jika dan hanya jika setiap functional dependency non-trivial atau X berimbas pada A, di mana X dan A atribut atau kompositnya memenuhi salah satu kondisi, X-nya adalah super K, ya, atau A merupakan anggota kandidat K. Oke, gitu. Nah, berarti teman-teman harus apa? Harus memahami dulu apa itu super K dan harus memahami apa itu kandidat K. Pak, ini ada di mana? Ada di materi pertemuan ke-5. Silahkan nanti dibaca dulu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jika suatu relasi sudah memenuhi 2NF tapi tidak memenuhi 3NF, maka untuk normalisasi ke bentuk 3NF, tabel 2NF didekomposisi menjadi beberapa tabel hingga masing-masing memenuhi 3NF. Jadi bisa dipecah lagi ya. Makanya saya sampaikan tadi, dari awal gelondongan dipecah sampai bentuknya paling sederhana. Baru nanti kita membuat tabelnya. Nah, tujuan membentuk 3NF ini adalah semantik tabel 3NF menjadi lebih eksplisit. Fully functional dependence hanya pada primary key. Kalau tadi kan masih berdasarkan 2 ya. Ini NIM sama modul, dapatnya ini ya. Kalau ini nanti lebih ke single primary key aja. Menghindari update anomali yang masih mungkin terjadi pada 2NF. Nah, sebagai catatan, jika suatu relasi memenuhi 2NF dan hanya memiliki tepat satu atribut yang bukan kunci utama, maka relasi tersebut memenuhi 3NF. Oke. Contohnya ya, ini kita secara matematis dulu ya. Diketahui tabel R, A, B, C, D, E. AB kunci utama atau primary key dengan FD, AB, CDE, dan C ke DE, maka R bukan 3NF ya.
Karena atribut D dan E bukan kunci utama, bergantung secara fungsional pada C yang juga bukan kunci utama. Ya, sudah tidak bergantung pada kunci utama, dia bergantung pada sesuatu yang lain yang dia bukan kunci utama lagi. Pak, kunci utama tandanya apa, Pak Ahmad? Nah, ada tanda di garis bawahnya ini ya, teman-teman bisa lihat ini namanya kunci utama. Karena C nggak ada tandanya, berarti dia bukan kunci utama. Nah, melalui FD ini diketahui AB ya berimbas pada CDE tadi, karena sifat refleksif maka A, B ya sama berimbas pada A, B sehingga AB ya. Nah, AB juga tambah C dan D karena ini ya dan E, sorry. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berarti kalau begitu AB merupakan super key karena berimbas pada kesemuanya. Nah, sekarang kita diketahui C memberikan imbas pada D dan E atau DE bergantung ya fungsional terhadap C. Nah, karena sifat refleksif maka CC sehingga CDE. Nah, karena C ya C tidak berimbas pada ABCDE maka C bukan super key. Karena dia nggak bisa berimbas pada semuanya, dia hanya berimbas pada D dan E. Paham ya? Maka yang super key apa? Ya AB tadi, yang C bukan. Meskipun C bisa mempengaruhi D dan E, seperti itu. Nah, ini tidak memenuhi definisi 3NF karena jadi R bukan 3NF. Ini tidak memenuhi karena apa? Ya, R tadi karena bukan tidak memenuhi 3NF karena masih ada C yang dia tidak menjadi super key, dia hanya bagian parsial saja. Nah, solusinya gimana Pak Ahmad? Solusinya adalah agar R memenuhi 3NF maka dikomposisi menjadi A, B ngefeknya ke C, kemudian C baru ngefeknya ke D dan E. Ini jadi super key juga di tabelnya dia sendiri, yang ini juga jadi super key di tabelnya sendiri seperti itu ya. Kalau digabung nggak bisa karena apa? Ini masih ada ketergantungan parsial dari D dan E terhadap C gitu. Nah, kita lihat lagi ya tadi ya kisahnya tadi ya. Nah, A, B, C, D, E berarti ya ini ya A, B, C kemudian C berimbas D dan E. Nah, A, B otomatis nanti juga bisa mengimbas pada DE meskipun tidak secara langsung karena harus melalui C dulu. Nah, kita lihat di sini ini ya dekomposisinya menjadi R1 ABC ya. Kemudian functional dependency-nya tadi AB berimbas pada C, yang R2 adalah C mengimbaskan pada D dan E ya. Jadi functional dependency-nya adalah DE ini ya gantung pada C. Nah, teman-teman bisa mecah lagi tabelnya tadi, sudah sempat saya sampaikan, ini dipecah lagi nih. Yang awalnya ABCD, sekarang ini dipecah menjadi yang sini ya, yang ini menjadi yang sini. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, gambarnya seperti ini. Misal diketahui struktur informasi dari suatu dokumen supplier. Nah, nanti soalnya apa Pak Ahmad? Soalnya cuma kotak gini aja ya. Silahkan nanti selesaikan menjadi bentuk normalisasi. Baru lihat datanya udah bingung Pak, awal mulanya gimana ya? Itu susah ya. Saya nggak bisa menjelaskan ya. Teman-teman harus bisa nanti membawa data tersebut dalam bentuk second NF dulu. First NF dulu. Nah, ini akan dibentuk suatu tabel dengan skema TPS ya. S status city P QTY ya. Nah, TPS itu adalah tabelnya. S itu kolomnya ya, S status ya kolom, city kolom ya. PQ ini dibagi dua menjadi P dan QTY ya. Dengan SP primary K. Nah, dan berlaku functional dependencies S status S berimbas pada city, berimbas pada status, city berimbas pada status.
Nah, lakukan normalisasi dari 1NF hingga 3NF. Bayangkan Anda ujian mid semester soalnya gini ya, kalau nggak bisa mengerjakan ya cuma dipandang saja ya, nanti berarti silahkan dibayangkan tahun depan ketemu saya lagi ya, begitu ya. Jadi kalau memang nggak bisa mengerjakan ya repot nih, bercandanya begitu ya. Oke. Nah, solusinya gimana Pak Ahmad? Solusinya tetap tenang ya. Yang penting paham konsepnya, mulai dikerjakan. Oke, kita coba dulu ya. Nah, tahap pertama 1NF itu tahap yang paling mudah ya, saya selalu sampaikan. Caranya gimana Pak Ahmad? Yang tadinya kosong-kosong, yang masih bolong-bolong, diisi dulu. Nih, ya kan? Statusnya diisi, city-nya, meskipun sama nggak apa-apa, memang sama. Ini London, 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 London. Sorry, tak tulis dulu. Ini London, ini London, ini London, ini London, London, 20 sama ya. Ini sama semua. Oke. Yang ini sama 10, ini Paris. Ini 20, ini London, ini 20, ini London diisi S4, S4, ini S2, ini S1, 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 S1. Dan ini baru 1NF. Gampang toh, nggak susah? Ya, itu. Bahasanya aja yang susah ya, kalau praktek lebih mudah. Oke. Nah, sama tadi ya yang saya sampaikan. Tetapi ini belum menjadi 2NF. Kenapa? Karena masih ada inkonsistensi low speed proses ya. Masih banyak yang nggak konsisten nih ya. Contohnya apa? Misalkan kita lihat di sini. Oh, kalau di kita S1 P-nya masih beda-beda nih. Kita lihat di sini nih. S1 yang ini P-nya 1, ini S1-nya P-nya 2. Ini S1 tapi P-nya 3. Berarti ini masih ada yang belum konsisten nih. Ini berarti ada kemungkinan harus dipecah kan gitu. Nah, kemudian kita lihat di sini nih. Status city ya. Tapi kita tidak bisa insert data S530 Jakarta ya tanpa diikuti data P khususnya dan key. Oke. Nah, menghapus satu baris data akan juga merusak keutuhan informasi. Itu terjadi anomalinya di situ. Nah, solusinya gimana? Didekomposisi menjadi TPS1 dan TPS2. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, seperti ini. Jadi tadi kita lihat dulu ya yang sebelumnya ya. Nih, oh ini ada S1 sampai S4. Berarti kita pisah dulu aja. S1 20 London, S2 10 Paris, S3 10 Paris, S4-nya 20 London. Coba. Nah, dipecah dulu. Menjadi TPS1. Nah, oke. Kemudian yang apa namanya? S tadi berdasarkan S ini kita misahkan P-nya ya. Nih, P-nya ini. Yang P-nya ini gantian. Oke. Nah, jadinya kayak gini. TPS2. Ya. Jadinya gini. Jadi S-nya sudah dipisah hanya jadi 4 macam ya. Pak, ini kok sama statusnya 20 situnya London, Pak. Ini 110 Paris, Paris. Ya enggak masalah. Yang penting kan dia dependensinya by S. S-nya udah beda, jadi enggak masalah gitu. Kemudian dari ini dipindah ke sini, makanya tabelnya lebih sederhana. Karena kita nggak perlu nulis status dan city lagi, langsung ke P dan GTY. Nah, kita langsung bisa menambahkan kalau S5 30 Jakarta, ini dengan aman. Nah, yang ini ya tadi ya. Tapi masih ada anomali karena city ya, city itu status ya. Ini ternyata London itu bergantung pada statusnya. Kalau 20 London, kalau 10 Paris. Oh, berarti sebenarnya ini masih bisa diringkas lagi karena ini selalu continue, konsisten. Kalau 20 pasti London, kalau 10 pasti Paris. Berarti ini sebenarnya masih bisa diefisienkan lagi. Nah, maka kita tidak bisa entry data city baru sebelum status punya nilai. Penghapusan satu baris sebagian dari city juga bisa merusak kebutuhan informasi S. Selain itu masih ada redundansi pada status dan city. Nah, ini ya. Akhirnya apa? Ini sudah lewat bentuk kedua, tapi belum masuk ke bentuk yang
ketiga ya. Not potensial ya ini ya ciri khasnya ya. Kemudian better than previous redundant sebelumnya. We may not eliminate all redundant, but we make it minimize ya. Jadi kita tidak bisa menghapus semua redundansi, tetapi kita bisa meminimalisasinya. Contohnya apa ya tadi? Ini ya, ini kan sebenarnya redundansi, tetapi kita minimalisasi ya. Oke, kita coba ke halaman berikutnya. Nah, akhirnya jadi seperti ini ya. Yang tadi awalnya status itu masih gabung ke sini, sekarang dirubah. London statusnya 20, Paris 10. Jadi satu tabel lagi. Yang ini tetap sama, masih sama. Nah, kalau sudah begini ya, lebih ringkas lagi, coba dilihat ada nggak yang redundansi. S1, S2, S3 ya, sudah nggak redundansi. London, Paris, Paris, London. Ini yang disebut tadi, kita nggak bisa menghapus semua redundansi, tapi bisa meminimalisasi. Contohnya apa? Kita bisa memotong kolom status dipindah ke dalam satu tabel yang lain. Nah, kemudian apa namanya? Yang TPS 2 ini ya, S dan P-nya sudah jelas. Ini tidak mungkin ada yang sama. S1, P1, S1, P2, S1, P3, S1, P4 ini nggak mungkin ada yang sama. Ya, ini sudah nggak akan mungkin ada yang sama. Oke. Oke, begitu. Ada yang ditanyakan sampai bentuk ke 3NF ini? Besok kita lanjut untuk berikutnya. Izin bertanya, Pak. Silahkan, Mas. Itu kan S sama P itu primary key kan, Pak? Ini, ya, betul. Itu kalau yang ke bentuk ketiga tadi itu, Pak, berarti yang city itu kita jadikan primary key juga ya, Pak ya? Bentuk ketiga ya, bentar. Ini ya. Iya, Pak. Betul, Itu kan ada city-nya city jadi primary key, Mas. Betul. Oh. Berarti, Pak, sebenarnya, Pak, bentuk NF ini sebenarnya mempermudahkan kita ya, Pak ya? Betul. Betul, Mas Adit. Seharusnya gini, sebelum Anda praktek di SAMPP itu, Anda bikin ini dulu ya. Baru nanti kita mulai membuat tabel menggunakan MySQL. Tetapi karena kalau menunggu ini selesai dulu, berarti kan praktikumnya mulainya semester 2, setengah semester kedua ini. Jadi pertemuan ke-9 dan seterusnya. Nah, makanya kemarin saya coba ya udah minimal bisa membuat tabel dulu, kemudian cari dan seterusnya. Nanti setelah pertemuan Meet ini nanti mulai ya bikin tabel, kemudian menerapkan ilmu normalisasi ini. Begitu Mas Adit. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nanti contoh soalnya ya, contoh soal yang lain nanti. Sebuah nota ya, nanti ada nota, saya minta untuk dapat dibikinkan normalisasinya. Jadi ada nota pembelian. Gimana bikin normalisasinya? Nah, tujuan dari mata kuliah SBD ini, Anda nanti bisa memprediksikan, oh kalau ada nota seperti ini, kira-kira saya merancang sistemnya seperti apa. Nah, itulah keberhasilan dari mata kuliah sistem basis data. Jadi kalau teman-teman bisa memprediksi, dapat nota ya, dikasih Indomaret gitu ya. Oh gini ya, oh berarti kalau gini saya bikin basis datanya harusnya ada tabel barang, ada tabel ini, ada tabel ini, tabel ini, dan seterusnya. Berarti itu sudah dong atau paham. Nah, kenapa seperti itu? Karena nanti kalau Anda menjadi seorang engineer di bidang IT atau sistem basis data, Anda tidak mudah terprovokasi dalam data hoax ya, menyalahkan pemerintah contohnya, wah pemerintah sistemnya nggak kuat dan seterusnya. Ya kita jangan seperti itu, kita orang IT harus menelisik dari bentuk struktur tabelnya. Oh, data itu nggak bisa dilacak karena pemerintah nggak punya data ini, kan ketahuan ya. Yang tadi disebutkan Mas Ditya. Berarti itu di primary key, betul ya. Contoh ya, contoh yang dari dulu ada tapi jarang digunakan dan sekarang mulai tren digunakan itu apa? Kode pos. Ya, saya yakin kok di sini masih ada yang nggak hafal kode posnya rumahnya. Ya, padahal kode pos itu digunakan Pak Pos untuk mencari alamat dengan mudah. Nah, itu contohnya. Ya, pertanyaannya adalah kok ini nggak sampai ya? Oh, ternyata si JNE kurir tadi nggak pernah punya data kode pos, makanya barangnya nggak sampai-sampai. Berarti kalau wah layanannya JNE misalkan buruk ini, layanannya ini nggak bagus nih, layan parcel nggak bagus nih, bukannya nggak bagus, mereka belum punya data
kode pos. Setelah ada data kode posnya, mungkin layanannya akan membaik dan seterusnya. Itu analisa dari orang IT. Nah, misalkan seperti itu. Contohnya lagi, misalkan gini, wah kok BPJS kok kenapa sih kok layanannya nggak enak, lama sekali dan seterusnya. Wah ini programnya gagal nih, kita nggak boleh seperti itu sebagai seorang engineer basis data. Harusnya mikir dulu, oh kenapa kok BPJS kok lemot? Karena ternyata dia belum punya data kartu keluarga. Karena kan BPJS hubungannya dengan satu keluarga. Berarti untuk menunggu layanan BPJS itu sempurna, berarti dari Dinas Kependudukan harus menyempurnakan dulu layanan untuk KK dan KTP. Makanya kalau kita lihat urutannya dulu adalah EKTP, Anda merubah dari KTP biasa menjadi EKTP, merubah KK, kemudian baru mendaftar BPJS, ya. Kemudian BPJS terintegrasi dengan nomor rekening, baru semuanya fitur bisa berjalan. Jadi setiap bulan di auto debit, Anda punya layanan, nanti layanannya bisa juga ditangguhkan ya ke perusahaan atau ke tempat kerjanya bapaknya atau bagaimana. Nah, nanti makanya terhubung. Itu analisa dari sistem basis data gitu. Ya, terima kasih Mas Aditya pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Mas. Di situ kan tabel TPS 2 kan terdapat 2 primary key ya. Ya, betul. Nah, setahu saya dalam satu tabel itu hanya boleh terdapat satu primary key. Oke, Dan baik. Gini Mas, apakah ya, gini, kalau tabel primary key yang satu tabel harus ada, itu bukan super key, ya. Kalau ini udah naik dalam bentuk super key, nggak primary key saja ya. Jadi dia primary key tapi menjadi super key. Bisa dipahami ya, super key itu apa? Key yang bisa mempengaruhi tabel yang lain. Kalau primary key saja itu sebatas misalkan Mas, misalkan Anda pernah ini ya, pakai history YouTube ya. Nah, itu pasti ada primary key 1, tetapi dia nggak punya super key. Maksudnya apa? Tidak ada hal-hal yang dapat menentukan, oh kalau ini Mas Furkon bukanya web ini pasti larinya ke sini, itu nggak bisa. Dia hanya sebatas historinya merekam. Mas Furkon login jam berapa, pakai YouTube di posisi mana dia nonton ini. Nomor 2, primary key-nya adalah Mas Furkon buka YouTube di mana, jam berapa, dia nonton apa di sini. Nah, itu jadi primary key yang tidak ada gantinya. Nah, itu biasanya bentuknya indexing. Primary key yang digunakan untuk acuan yang tiada duanya. Kalau yang ini lebih ke super key, Mas. Jadi dia primary key yang diambil dari tabel yang lain, ya. Di sini dia jadi primary key nih, dia satu. Tetapi di sini dia diulang-ulang. Ya, paham maksud saya ya? Di sini dia peranannya sudah jadi super key. Jadi super key, bukan dari primary. Kalau di sini dia jadi primary key. Begitu Mas Furkon, bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, baik, siap. Oke, mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mengingatkan ya, nanti silahkan teman-teman mengisi presensi yang ada di di Elena. Nanti silahkan segera diisi. Nanti kalau sudah menjelang maghrib akan saya tutup ya. Oke, itu kemudian bisa ngisi diskusi kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, mungkin cukup ya. Sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui Elena. Nanti akan coba saya jawab secara langsung atau melalui pertemuan berikutnya. Oke, cukup ya. Mungkin ada yang tanyakan sebelum saya akhiri? Maaf, Pak. Oke, Izin silakan bertanya, Mbak Pak. Ayu. Ini Iya, silakan. tugas pertemuan kelima itu kan tugasnya berupa job sheet ketiga ya, Pak. Tapi job sheet-nya itu tidak ada, Pak, di Elena. Oh, Itu job sheet-nya yang enggak. mana ya, Pak? Job sheet-nya enggak ada, serius Iya, nih. ada, Pak. Ini Mbak Ayu ikutnya yang rombel apa nih? Rombel hari Satu, Pak. Hari Senin. Berarti hari Senin ya. Bentar, saya cek dulu. Sebentar ya, sebentar. Saya cek mumpung saya buka Elena. Job sheet-nya enggak ada sih, masa sih? Baik, Pak. Bentar, saya cek dulu job sheet.
Oke, berarti ini yang kemarin belum saya unggah ya Mbak ya. Nanti saya sempurnakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu, nanti saya tambahkan ya. Jadi nanti silahkan ya praktikumnya sampai yang pertemuan kelima, nanti jobset ketiga ya, nanti saya akan tambahkan. Kemudian berarti kalau gitu nanti waktu unggahnya saya perpanjang. Untuk yang pertemuan ke-6 ini nanti jobsetnya menunggu ya, mungkin akan saya gabungkan di pertemuan ke-7 nanti. Oke, begitu ya. Terima kasih Mbak Ayu. Baik, Pak. Terima kasih kembali, Pak. Oke, baik. Mungkin saya rasa cukup ya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada siang hari ini, mari kita berdoa minta agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari kelak memberikan banyak manfaat dan juga memberikan dampak yang positif untuk kita semua. Berdoa minta agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Selesai. Terima kasih. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, saya akhiri ya. Jangan lupa nanti isi presensi. Saya akhiri.